teman-teman pejuang Latsar dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 Angkatan 17 peserta pelatihan dasar dari Kabupaten Kapuas. Di tengah dinamika pelayanan publik dan juga tuntutan perubahan zaman yang terus berubah, aparatur sipil negara dituntut tidak hanya cerdas dan sigap, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan integritas yang kuat. Pada agenda 2, kita sudah mempelajari core values berakhlak. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bukan hanya sekedar slogan, berakhlak juga harus menjadi budaya kerja yang terus mengiringi langkah pengabdian kita kepada masyarakat. Berikut adalah contoh implementasi nilai-nilai berakhlak di keseharian ASN. Check it out. Selamat pagi Pak, selamat datang di Inspektorat. Ada yang bisa dibantu? Ya, ini saya mau melaporkan Pak penyalahgunaan dana desa di lingkungan RT saya Pak, bisa dibantu Pak? Boleh, saya lihat sebentar dokumennya. Baik, dengan Bapak Anas ya? Iya. Laporan akan kami tindak lanjuti. Sebelumnya saya minta bantuan Bapak untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Oh iya, Mari Pak, saya bantu isikan formulir di sebelah sini. iya, terima kasih Pak. Mari Pak, sebelah sini. Silakan duduk. Ini formulir yang diisi. menit kemudian. Ya, ini tidak akan diisi. Terima kasih Pak. Iya. Mari Bapak Anas, jadi jalan, semangat jalan. Iya. Mbak masuk untuk ketemu Bapak Adit. Itu apa yang saya bantu? Ini saya ingin menyerahkan berkas sekalian ada sedikit untuk supaya cepat pemberkasannya Pak. Ini sebenarnya nggak perlu Ibu. Nggak apa-apa Pak, ambil aja. Oh jangan Bu, kami akan tetap melaksanakan prosedur sesuai SOP Bu. Biar cepat, biar saya nggak berlibet-libet Pak. Tetap Bu, akan saya kerjakan sesuai SOP dan sesuai prosedur. Maaf Bu Risma, maaf Pak Adi. Sebelumnya kita sebagai ASN tidak boleh menerima suatu pemberian karena itu bisa mempengaruhi keputusan kita. Jadi pemberian ini sebagai bisa dibilang sebagai bentuk gratifikasi, tidak boleh karena melanggar etik dan oleh hukum. Oh iya, saya tidak tahu. Oh seperti itu ya. Maaf ya, kalau ya saya salah dalam memberi. Ini saya kembalikan. Untuk pelayanan tetap kami proses tanpa dipungut biaya apapun Mbak. Iya. Ya begitu Bu. Jadi kami sebagai ASN itu harus melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Itu sebagai bentuk akuntabel kita terhadap masyarakat. Begitu Bu. Iya. Baik Bu, akan kami antar ke Bu. Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas untuk datang ke sini Bu. Mari ya, Terima kasih. di jalan. Aduh, kok data ini nggak mau tersimpan ya? Dari tadi malah error terus. Becky, ada apa? Coba saya ada lagi. Oh, ternyata ada kolom jabatan Pak yang belum diisi karena sistemnya nggak sensitif Pak. Jadi pada saat pengisian kalau kolom yang tidak terisi berarti tidak bisa disimpan Pak. Ya ampun, saya kelewatan loh bagian ini tadi. Terima kasih banyak loh Pak Sakti. Saya memang belum terbiasa menggunakan aplikasi yang terbaru ini. Tidak apa-apa sih Pak, karena kita juga sama-sama belajar. Nah, kebetulan bulan besok ada pelatihan sistem digital Pak, angkatan kedua. Mari kita ikut bersama Pak. Boleh tuh. Saya perlu loh pelatihan begini supaya nggak banyak tanya saya ke yang muda-muda nanti. Gak apa-apa suka banyak tanya Pak, karena kan ASN kan harus terus belajar Pak supaya bekerja profesional dan efektif Pak. Ya. Terima kasih banyak loh Pak Sakti. Ya.
terima kasih atas bantuannya ya. Saya belum terbiasa ini. Oke, Bang. Udah azan nih kawan-kawan. Kita sholat dulu yuk. Kita jeda dulu sholatnya. Ayo. Maaf, baru kelar sholat sama Mas Anas ya. Oh, selamat datang kembali. Pak Budi dan Pak Anas, silakan masuk dan duduk kembali. Ya makasih. Jadi begini Pak Udin, tadi kita sempat bahas tentang indikator kinerja pada triwulan ketiga, terutama soal penyusunan laporan harian. Jadi intinya kita sepakat membuat format yang lebih ringkas dan mudah dipahami pimpinan. Oh, terima kasih ya Pak sudah menjelaskan kembali. Saya tadi masih ya sholat lah sama Mas kita. Ya, enggak apa-apa kok Mas, kan kita di sini jalan sama-sama. Betul, yang penting ritme kita jaga, diskusi tetap saling menghormati kebutuhan masing-masing. Itu yang bikin suasana kerja kita lebih enak dan harmonis. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Mas, bisa bantu saya nggak ya Mas? Saya akan ada keperluan dan kebutuhan cepat nih pelayanan. Bisa kan dipercepat tulisannya? Apa harus antri panjang? Tolong bantu saya Mas. Oke, baik. Saya paham kamu ingin cepat selesai. Tapi aturan pelayanan harus saya jalankan dengan adil untuk semua masyarakat. Kalau saya mendahulukan kamu, oleh kamu kerabat saya, berarti saya tidak setia pada sebuah jabatan dan aturan negara. Maaf ya, Dek. Jadi tidak bisa ya Mas? Tidak bisa sama sekali? Bisa, Dek. Tapi semua harus melalui prosedur yang sama. Percayalah, Abang akan layani dengan sebaik mungkin sesuai aturan. Itu wujud loyalitas saya sebagai ASN kepada bangsa dan negara. Oh, baik Mas. Atau saya datangi ke kantor aja Mas. Oh iya Dek, silakan datang aja nanti ke sini. Nanti Abang layani jam 10 lagi. Maaf Pak, kok lama sekali ya? Saya ingin mengurus pembatasan secepatnya. Oh, mohon maaf Ibu, sistem sedang ada gangguan, tapi jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan cara manual untuk pelayanan tetap berjalan Ibu. Ibu, ini ada formulirnya, tolong diisi dulu. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak Ibu telah mengisi formulir ini. Nanti akan saya sampaikan ke tim terkait ya Ibu. Ya, terima kasih banyak juga ya Pak. Walaupun sistemnya tidak berjalan, tapi pelayanannya masih berjalan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kami pastikan pelayanan tetap berjalan walaupun dalam kondisi apapun. Ini Mas Aldo, ini ada formulir dari Ibu Risma. Dikarenakan sistem sedang gangguan, tolong ketika sistem normal kembali, tolong di-input ya. Ya, terima kasih. Dari kesimpulan dari hasil rapat kita, dari rapat koordinasi kita, itu saya ngambil ada 4 instansi yang di sini. Yang pertama di Dinas Kesehatan, yaitu memberikan penyuluhan tentang dampaknya sampah bagi kesehatan. Yang
kedua dinas pendidikan melibatkan sekolah dalam program edukasi lingkungan, yang ketiga perangkat desa menyiapkan tempat pengolahan sampah terpadu di wilayahnya, yang kelima daerah menyediakan armada dan petugas kebersihan. Itu kesimpulan dari rapat ini. Saya memberikan kepada dinas kesehatan. Kalau kita jalankan bersama masyarakat bisa cepat sadar untuk menjaga kebersihan. Benar, saya rasa action ini kita perlu percepatan karena masalah sampah ini masalah serius. Jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan cedera yang ada di kalangan masyarakat. Betul, dengan kolaborasi persoalan besar bisa kita pecahkan lebih cepat dan hasilnya lebih nyata. Bagaimana teman-teman? Itulah salah satu contoh implementasi nilai-nilai berakhlak di keseharian ASN. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita temukan ketika berkunjung ke salah satu instansi. Jadi teman-teman, nilai-nilai berakhlak bukan hanya sekedar kata, melainkan pedoman nyata bagi setiap ASN dalam melayani bangsa dan bernegara. Mari bersama mengamalkan berakhlak demi Indonesia yang maju dan sejahtera.